Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita sering dengar ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Dan atau juga hendaklah kamu sehati sejiwa, ya. Suatu ungkapan yang sering kita dengar untuk mengajak kita bukan hanya sekedar bersatu dalam hal fisik atau bersatu dalam suatu kelompok untuk hadir di situ, bukan, tetapi juga untuk mengajak kita bersabar, toleran, dan menanggung kesulitan bersama-sama. Karena terkadang proses memahami setiap orang di dalam suatu kelompok, suatu masyarakat, atau di dalam keluarga itu pasti berbeda-beda. Dan kita diajak untuk menahan diri. Dengan menahan diri kita bisa menemani orang lain dalam kebersamaan. Apa yang ditahan adalah egoisme kita, ketidaksabaran kita. Dan ungkapan-ungkapan itu dapat menjadi permenungan yang penting bagi orang-orang di zaman ini. Ketika kita ditekan oleh dunia dalam persaingan dan mengejar prestasi di sekitar kita, ternyata ada orang-orang yang pontang-panting dan ditinggalkan sendiri. Dan semangat menanggung kelemahan bersama itu mungkin saat-saat ini sudah mulai pudar. Dan hal ini ditunjukkan pula di dalam bacaan Injil hari ini, di mana ternyata Yesus sudah bersama-sama dengan mereka dan membangun usaha untuk masuk dalam kebersamaan iman, tetapi nyatanya mereka masih mementingkan diri sendiri. Banyak orang atau kelompok pelayanan yang mungkin saat ini kebersamaan imannya sudah hilang. Meski sering bertemu, meski sering berjumpa, tetapi para anggotanya berjalan sendiri-sendiri, melakukan tugas tanpa sadar dengan relasi satu sama lain yang mulai renggang. Bahkan itu juga terjadi di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, bahkan di dalam lingkungan masyarakat kita. Malah ironisnya, di dunia yang sekarang dimudahkan dengan internet dan sosmed, ya, yang harusnya mendekatkan orang dalam berinteraksi, dalam bekerja sama, dalam berelasi, ternyata kita mulai berjalan sendiri-sendiri. Kehidupan beriman menjadi urusan masing-masing. Apakah hal ini yang telah terjadi dalam diri kita? Dan kalau ya, gambaran ini semakin jauh dari gereja yang sesungguhnya. Dan kita kerap kali urusan iman itu adalah pribadi, urusan iman itu adalah urusan masing-masing. Sejak awal murid dipanggil oleh Yesus, dari pertama mereka dipanggil di Danau Galilea sampai peristiwa salib, Yesus telah mengajak dan mengarahkan agar selalu dalam kebersamaan iman. Dan Injil Yohanes pada hari ini yang berisikan percakapan Yesus dengan Thomas dan Filipus dan para murid-murid menunjukkan kesulitan para murid untuk mengerti. Ketidakmengertian ini karena mereka dari awal hanya mementingkan urusan pribadi masing-masing, tidak masuk dalam kebersamaan iman itu. Padahal Yesus sudah bersama dengan mereka, bertemu secara fisik. Dan mereka bertanya, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi Tuhan," kata Thomas. "Lalu tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudahlah cukup bagi kami." Itu yang dikatakan oleh Filipus. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena ketidakmengertian mereka akan karya besar Yesus Kristus dalam kebersamaan mereka selama ini. Hal itu karena apa? Karena mereka mementingkan pribadinya masing-masing. Dan Yesus mengerti bahwa ternyata tidak mudah menunjukkan semangat sehati sejiwa di antara para muridnya. Meskipun selama ini mereka selalu bersama-sama dan mereka ternyata selalu bekerja sendiri-sendiri, membawa beban dan kegelisahannya masing-masing. Maka dari itu, Yesus mengungkapkan kembali relasi Bapa dengan Yesus selama ini. Yesus tidak melakukan banyak hal sendiri, justru ia bersama dengan Bapa. Ia selalu berkomunikasi dengan Bapa. Ia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Bapalah yang melakukan pekerjaannya. Kalau semua itu masih sulit dimengerti, minimal percaya saja. Ya, percaya saja. Percaya itu enggak rugi. Ya Bapak Ibu sekalian, enggak minta bayaran juga gitu kan. Kita percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita percaya dengan adanya Tuhan. Gitu.
Toh misalnya ketika dalam hal paling jelek ya, ternyata Tuhan tidak ada, ya tetap percaya nggak bikin rugi kan? Kita tetap berbuat baik, kita tetap melakukan hal-hal yang benar dan menguntungkan juga bagi diri kita dan bagi sesama. Toh ternyata kalau orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya, lalu ternyata Tuhan ada, yang rugi siapa? Yang rugi kita gitu. Dan kita tidak punya pegangan ketika dalam kematian nanti gitu. Jadi percaya itu tidak membuat kita rugi. Dan kalaupun percaya, kelak kita pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama dengan Tuhan. Atau bahkan lebih dari itu, kelak Bapa akan bekerja melalui diri kita. Dan jika diperhatikan, masyarakat saat ini sudah kehilangan kemampuan untuk mengerti dan sifat sehati sejiwa. Terkadang benturan kecil di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bersama mudah membuat konflik. Mudah sekali orang bertengkar dan mencaci maki. Kemarin ada peristiwa ya, koboi jalanan itu ya. Hanya karena disalib sedikit saja langsung melakukan tindakan maki-maki gitu kan ya. Membawa senjata. Dan orang lekas panas hati bahkan ketika orang lain hampir tidak melakukan apapun yang bisa melukai perasaannya. Itu. Kalau misalnya lagi ada orang marah kan kita jangan dekat-dekat, nanti dia gampang marah gitu kan. Dapat disebut juga sebagai paranoia publik mungkin saat ini, yakni kecemasan berlebihan yang diungkapkan di depan umum. Karena kecemasan yang berlebihan tidak tertahankan, ya pada satu ketika mungkin ya koboi jalanan yang kemarin itu yang lagi viral itu, ya dia memunculkan kepanikannya, dan akhirnya yang terjadi adalah tindakan-tindakan makian dan sok-sok jagoan seperti itu. Pengaruhnya mungkin akan segera dialami bagi mereka yang terbiasa beriman sederhana ya, secara sederhana. Kok orang ini rajin ke gereja segala macam, tapi kok gampang marah ya gitu. Menjadi mungkin akan melunturkan iman juga. Bersikap baik di dalam kehidupan ini belum tentu ternyata dianggap baik. Dan minta maaf kepada orang belum tentu juga serta-merta diampuni. Bahkan ketika orang melayani dengan tulus bisa menjadi malah akan dicurigai. Dan tantangan mentaati Yesus bukan soal hanya pada inisiatif dari diri kita untuk melakukan, tetapi reaksi yang akan kita hadapi nanti ketika kita melakukan perintah-perintah Yesus, melakukan pelayanan, melakukan tindakan baik. Bahkan ada reaksi-reaksi di dalam orang-orang tertentu yang mungkin akan ingin menjatuhkan kita. Dan mungkin kita akan frustasi kalau menghadapinya sendirian. Kita mesti bersaksi toh nyatanya dalam kebersamaan iman. Dan yang paling mendesak adalah kita memohon agar Bapa bekerja melalui kita. Kenapa kita diajak untuk bersaksi dalam kebersamaan iman? Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah gereja. Kita adalah satu kesatuan, sehati sejiwa. Lihatlah dalam bacaan pertama ya. Pelayanan dapat justru menimbulkan sungut-sungut. Itu. Memang ada pelayanan ya, tetapi ternyata tidak mencukupi. Dan akhirnya meskipun para rasul menemukan solusinya, mendapatkan 7 diakon dan membantu dalam pelayanan mereka. Tetapi dilihat sebelumnya, sungut-sungut itu masih terjadi. Dan mungkin saat ini pun masih terjadi dalam pelayanan kita di dalam gereja ini. Kesehatian dalam pelayanan itu adalah hal yang penting. Agar kecemasan dari beberapa orang saja ya tidak dapat memecah belah jemaat. Para rasul diingatkan untuk melayani dalam kebersamaan iman. Hari ini kita diajak untuk menanggung bersama pelayanan beserta kesulitan dan tantangannya. Melemparkan beban kepada sesama merupakan tanda bahwa kita beriman secara egois dengan cara kita sendiri demi keuntungan kita sendiri, yang bahkan mungkin tidak sejalan dengan pesan Yesus. Ketika kelompok kesulitan dalam pelayanannya atau teman kelompok pelayanan kita kategorial yang kita ikuti, kita tidak boleh lari dari tanggung jawab bersama. Kita hendaknya mampu melihat bahwa setiap pelayanan iman adalah pekerjaan Bapa yang mestinya diperjuangkan.
Hanya dengan sehati sejiwa bersaksi, kita akan mampu melakukan hal-hal yang besar dalam iman, sebab Bapalah yang bekerja lewat kebersamaan kita, dan kita adalah gereja tubuhnya yang merupakan satu kesatuan, gereja Katolik yang kudus, satu Katolik dan Apostolik. Semoga kehadiran kita dalam kesetiaan satu sama lain menghadirkan Roh Kudus yang akan mengubah dunia ini menjadi lebih sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan memberkati.